Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah berfirman, bagaimana kamu bisa kufur kepadaku, kata Allah, padahal dulu kamu semuanya mati, kemudian kami yang menghidupkanmu, dan kami kemudian mematikanmu, dan kemudian kami menghidupkanmu kembali, dan kemudian kepada kamilah kamu kembali semuanya. Kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Kota Dumai yang kami cintai, pada kali ini saya ingin menyampaikan dan mengajak kita semua untuk merenungi hakikat umur kita. Umur kita ini tidak lebih panjang dari umur Nabi Muhammad SAW. Kalaupun panjang lebih daripada umur Nabi Muhammad, berkisar 70, 75, 80, 90, 100, dan 100 pun hanya satu demi satu, tidak banyak yang berumur 100 di atas itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, seorang hamba Allah kalau sudah berumur di atas 60 tahun, maka sudah banyak kemampuannya yang dicabut oleh Allah. Satu demi satu, ketahanan tubuhnya dicabut oleh Allah. Jangankan umur 60, di umur 50 tahun saja sudah diambil oleh Allah satu demi satu. Fisik yang tidak kuat seperti dulu lagi, kemudian ingatan tidak sekuat seperti dulu lagi, berbahasa, napas maupun makan atau selera kita sehari-hari pun tidak sesuai seperti dulu lagi. Maka itu kaum muslimin dan muslimat, masyarakat Kota Dumai yang dirahmati Allah, kita harus betul-betul mengingat masalah umur ini. Karena kalau tidak, maka kita betul-betul menjadi manusia yang sangat merugi. Yang sering kita hafal, yang sering kita baca, dan sering kita dengar surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang terus mengurangi umur-umur kita, waktu yang semakin mendekatkan kita kepada kematian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman, mereka yang selalu menghambakan dirinya, wa ibadallah, mereka yang selalu ingat bahwa mereka berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Dia menghitung-hitung umurnya sebatas mana manfaat kepada dirinya maupun orang lain. Wa amilus solihat, dan dia beramal saleh, maka hari-harinya adalah amal saleh, waktu-waktunya adalah amal saleh, setiap jamnya adalah amal saleh, setiap detik napas yang dihirup dan dibuangnya adalah amal saleh. Maka inilah orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupan umurnya. Setelah dia memperbaiki keimanan terus-menerus, dia selalu beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar. Cara yang benar itu bagaimana? Bila engkau melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, maka cegahlah dengan tanganmu, kalau tak mampu dengan lisanmu, kalau tak mampu dengan perkataan atau nasihatmu. Maka yang dikatakan tausiah bil haq
tausiah yang benar, nasihat yang benar, memiliki tingkatan-tingkatan, dan tingkatan yang paling tertinggi adalah biaidiyakum, dengan kedua tanganmu. Maksudnya apa? Apakah kita memukul orang? Tidak. Tetapi kita bekerja dengan keras, dengan profesional kita. Bila kita punya jabatan, bila kita punya kekuasaan, bila kita punya harta, bila kita punya kewenangan, maka tangan-tangan inilah, baik berupa tanda tangan maupun tunjuk kita kepada orang yang kita arahkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah sesuatu kebaikan yang amat tinggi kita rasakan dalam kehidupan kita, dan itulah bermanfaat umur kita. Lantas bagaimana dengan lisan? Inilah para mubalik, para guru, para orang tua menasihati kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang betul-betul berjalan dalam kebaikan dan menjauhi keburukan, menjauhi kejahatan. Dan tentunya ada yang mengatakan dalam hatinya dia tidak senang, dia tidak suka, dia hanya bisa berdoa. Tetapi kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Duta Dumai yang saya muliakan, ingat, ini adalah ad'afun minal iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Setiap manusia punya tingkatannya, tetapi selalu bermanfaat. Termasuk hanya doa, hanya hati yang tak senang dengan keburukan, kejahatan, dengan kemungkaran, kemaksiatan, tetapi itu sudah merupakan suatu kebaikan dalam umur kita. Perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin, masyarakat Dumai Allah, salah satu kekuatan doa itu yang tidak boleh diremehkan. Wa idza sa'alaka fi ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bih. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, jika ada di antara hamba-hambaku bertanya kepadaku di mana aku, maka jawablah, sesungguhnya fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan bila mereka mengangkat tangan berdoa kepadaku, maka akan ujibu da'watad da'an, akan kukabulkan doa-doa mereka dengan pengabulan yang sempurna. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Dengan catatan apa? Dengan catatan mereka adalah orang-orang yang istiqomah dengan keimanan, yakin dengan pertolonganku, yakin dengan kabulnya doanya dari diriku. Maka itu yang sebut dengan doa yang diijabah. Kadang dia tidak cepat datangnya. Dengan kondisi kita di kota Dumai ini dengan wabah, alhamdulillah Dumai positif 0 dengan wabah COVID-19. Bisa jadi inilah doa-doa orang tua-tua kita yang di surau, di masjid, di musala, atau di rumah. Doa-doa saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat yang lain, mengangkatkan tangannya berminta kepada Allah. Kenapa? Wabah ini serta-merta tidak bisa hilang kalau tidak karena campur tangan Allah. Kita lihat di belahan bumi yang lain. Ketika negara-negara yang berkuasa adidaya bisa mengalahkan Indonesia dengan serta-merta, dengan sangat cepatnya, tetapi kita lihat dibukakan oleh Allah semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar, engkau lihat dengan matamu, sehingga kita bisa bercerdaskan diri kita, pikiran kita, dan membuka hati kita. Lihat mereka yang negara yang kuasa saja tidak mampu menghadapi kondisi, bahkan korban mereka lebih banyak lagi daripada kita di Indonesia ini. Maka karena itu, apa yang membuat kita bisa untuk menghadapi semua ini adalah dengan kekuatan doa. Maka jangan remehkan kekuatan doa ini di mana-mana. Do'allahum yarsyudun. Maka bila mereka melakukan ini, mendoa kepada Allah, yakin kekuatan doa dijabah, dikabulkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang cerdas. Artinya kaum muslimin wal muslimat, masyarakat kota Dumai yang saya cintai, kita ini dalam memiliki umur kita harus menjadi manusia yang cerdas. Cerdas dalam hidup, cerdas dalam beramal, cerdas dalam bekerja, cerdas dalam bermanfaat bagi setiap masyarakat kita, terutama kota Dumai ini, dan juga untuk keluarga kita khususnya. Maka karena itu, kaum muslimin wal muslimat, saudaraku semua ibadallah, saya mengajak kita semua untuk renungi umur kita dengan baik. Jadikan umur kita menjadi umur yang bermanfaat, sehingga apa nanti ketika kita ditanya oleh Allah di padang mahsyar, umurmu engkau kemanakan, engkau gunakan untuk apa? Inilah jawaban-jawabannya. Berkaryalah, menjadilah agent of change, menjadi seorang perubahan, merubah dari yang buruk menjadi baik, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sehingga kebaikan itu menyebar kemana-mana, menjadikan
maghfirah, menjadikan rahmat bagi kita semua. Inilah harapan kami semua kepada kita, terutama pada diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.